A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Walhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirah wal batinah qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Dimanapun teman-teman sekalian berada, semoga senantiasa selalu dalam curahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bersama dengan keluarganya, kerabat dan para sahabatnya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bertemu dalam program tahsin qiraah Al-Qur'an kita, dan tentunya kita akan terus berusaha untuk mempraktekkan kualitas bacaan kita yang semakin hari semakin baik, tentunya kita harapkan. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan hukum mad tabi'i atau mad asli. Jadi teman-teman semua mungkin sudah sering dengar terkait dengan mad asli ataupun mad tabi'i. Ini sama saja, mad tabi'i ataupun mad asli itu sama saja. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi jangan sampai berdebat terkait dengan cuman masalah istilahnya saja. Jadi ada yang bilang, bukan, itu bukan mad tabi'i tapi mad asli, atau sebaliknya, itu mad asli bukan mad tabi'i. Ini sama saja. Jadi maksudnya adalah mat yang memang tabiatnya, sudah tabiatnya itu mat aslinya atau aslinya seperti itu. Artinya apa? Pada dasarnya kalau kita lihat hukum mat itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mat asli atau mat tabi'i, yang kedua adalah mad far'i. Mad far'i. Nah, mad far'i inilah yang kemudian berkembang menjadi beberapa macam, sampai ada 14 macam. Namun sebelumnya kita harus menguasai dulu terkait dengan apa itu mad tabi'i atau mad asli. Karena salah satu kunci untuk yang memudahkan kita memahami atau mengetahui dengan mudah mad far'i, mad yang cabang itu seperti apa saja contohnya, itu cara yang paling mudah juga, atau salah satu cara yang paling efektif adalah dengan memahami terlebih dahulu apa itu mad tabi'i atau mad far'i, mad asli. Nah, jadi mad asli adalah mad yang dari panjangnya atau durasinya adalah 2 harokat. Nah, 2 harokat. Nah, yang perlu kita pahami adalah ciri-cirinya. Nah, sekarang kita harus ketahui ciri-ciri daripada mad tabi'i. Kapan mad tabi'i itu terjadi adalah ketika huruf yang berbaris fathah a bertemu dengan alif. Yang kedua, kita sebutkan dulu ciri-cirinya. Yang kedua adalah apabila ada huruf yang berbaris kasroh bertemu dengan ya sukun, ya, i. Dan yang terakhir adalah apabila ada huruf yang berbaris dhamma bertemu dengan waw sukun. Jadi a, i, dan u. Nah, contohnya mungkin idza ja. Coba kita lihat di Quran surat Al-Fatihah sekarang. Iya. Nah, huruf ya berbaris fathah, kemudian bertemu dengan alif, sehingga bacanya adalah 2 harokat. Iyyaka. Nah, terkait dengan 2 harokat ini, maka jangan sampai ada kekeliruan dalam mempraktekannya. 2 harokat itu hanya dengan 1 ayunan, dan 1 ayunan itu seperti ini. Sek, sek. Iya. Jadi bukan ditahan terlalu lama. Iyyaka na'budu. Nah, ini sudah kelebihan. Jadi dalam yang masyhur terkait dengan mad tabi'i yang 2 harokat ini ialah dengan 1 ayunan saja. Iya. Nah, dan ayunannya seperti itu. Tidak lebih dan tidak kurang. Seperti itu ya. Coba kita praktekkan sekarang. Iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka. Nah, ini terkait dengan fathah yang bertemu dengan alif. Kedua, apabila tadi ada huruf yang berbaris kasroh bertemu dengan ya sukun. Contohnya dini maliki yaumiddin. Nah, ini adalah ciri daripada mad tabi'i. Ketika huruf berbaris kasroh bertemu dengan ya sukun.
Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah apabila ada huruf berbaris dhamma bertemu dengan waw sukun. Gimana contohnya? Ghairil maghdubi, huruf dot di sana berbaris dhamma, kemudian bertemu dengan waw sukun. Dubi, bukan ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini sudah kelebihan. Tapi yang benar adalah hanya dengan satu ayunan. Ghairil maghdubi alaihim, al-maghdubi alaihim. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah ciri daripada mad tabi'i atau mad asli. Namun, ini saya akan langsung jelaskan salah satu ciri daripada mad far'i atau salah satu daripada hukum mad far'i. Nanti juga teman-teman bisa langsung lihat. Jadi kalau mad tabi'i ini dibaca mad tabi'i ini dibaca nyambung atau bersambung, dibaca wasol, maka dia akan terbaca 2 harokat. Tapi kalau dia berhenti diwakafkan, ya, kemudian hukum yang tadinya mad tabi'i atau mad asli akan berubah menjadi mad arid lisukun. Contoh ciri daripada mad tabi'i itu di setiap akhir ayat pada surat Al-Fatihah, ya, itu adalah ciri daripada mad tabi'i ataupun mad asli. Ya, kalau kita baca nyambung terus, tapi kalau kita baca berhenti, maka yang tadinya mad tabi'i berubah menjadi mad arid lisukun. Contohnya seperti apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, lebih panjang karena memang saya menggunakan mad arid lisukun dengan 4 harokat. Tapi kalau dibaca nyambung maka dia nggak boleh dibaca 4 harokat karena akan kembali kepada hukum asalnya, yakni mad tabi'i atau mad asli. Gimana caranya? Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Lihat, pada kata ar-rahim dibaca 4 harokat. Tapi pada sebelumnya al-alamina langsung, ya, jadi tidak dibaca panjang 4 harokat. Jadi salah kalau semuanya kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman. Nah, ini udah 4 harokat, jadi kelebihan. Jadi hanya 2 harokat. Contoh kita baca beberapa ayat surat Al-Fatihah dengan menyambung semua ayatnya, ya. Perhatikan mad tabi'inya akan tetap 2 harokat. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Nah, itu terkait dengan mad tabi'i. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami terkait dengan hukum mad tabi'i ataupun mad asli. Kemudian insyaallah kita akan coba praktek juga, ya, kita talaqikan Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai dengan 12, ya. Ayat 1 sampai dengan 12. Silakan diperhatikan Quran surah Al-Fajr 1 sampai dengan 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. Itu adalah terkait dengan Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai 12, dan juga sudah kita bahas tadi terkait dengan hukum mad tabi'i atau mad asli. Demikian, semoga bermanfaat.
Wabillahi hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio